Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arun. Cerita berlanjut dengan selesainya membahas bisnis formasi, mereka masuk ke pembahasan Koloseum Istana Leluhur. Suziran menjelaskan peraturan Koloseum yang berbeda dari Koloseum di kota besar. Koloseum di Istana Leluhur memiliki tingkat kesulitan yang lebih besar. Tujuannya bukan sekedar hiburan berdarah, melainkan arena seleksi bagi para bangsawan klan monster, roh, dan bahkan manusia untuk mengasah kekuatan mereka. Di Koloseum Istana Leluhur memiliki sebuah alam rahasia yang terkenal kejam disebut Taman Neraka. Tempat ini hanya bisa dimasuki oleh makhluk di bawah tingkat dewa, bahkan ranah kaisar pun tak dapat mengintainya. Aturannya brutal, dari seluruh peserta yang masuk hanya setengah yang boleh keluar hidup-hidup. Jika jumlah korban belum mencukupi, peserta yang tersisa akan saling membunuh hingga sesuai batas. Jadi gini, Taman Neraka dibuka sebulan sekali, menampung hingga 100 peserta. Nah, dari 100 tersebut hanya 50 yang dibolehkan keluar. Di Taman Neraka, para peserta ditempatkan secara acak, bisa dari tim besar atau kecil. Namun karena hanya setengah peserta yang diizinkan bertahan hidup, tim besar justru menjadi sasaran serangan. Singkatnya, Suziran pun memberi Tangsan informasi rinci serta taktik bertahan. Ia juga menegaskan bahwa setelah melewati Taman Neraka, tim Shrek akan dibubarkan, namun status bangsawan mereka aman berkat perlindungan toko dagang Lingxi. Singkat waktu, kembali ke hotel, Tangsan memerintahkan Zhang Haosuan untuk membeli barang-barang tertentu, lalu membuat formasi kedap suara di ruang pelatihan untuk mempersiapkan diri tanpa gangguan. Saat Wu Bingji dan yang lainnya kembali, mereka terlihat kecapean. Setelah makan malam, Tangsan mengumpulkan semua anggota tim dan menjelaskan tentang Taman Neraka. Tangsan mengusulkan taktiknya, yaitu membunuh lawan yang kuat untuk mengambil darah mereka sebagai aset berharga, baik untuk digunakan sendiri, disumbangkan ke akademi, atau dijual di pelelangan. Ide nekat ini membuat rekan-rekannya terkejut, namun Wu Bingji mendukung penuh, menekankan bahwa manusia harus merebut setiap peluang. Jika sudah demikian, Dubai dengan percaya diri menyatakan akan membawa keberuntungan pada tim ini. Cheng Zicheng dengan percaya diri menantang, merasa kemampuannya meningkat pesat dan ingin memamerkannya. Begitupun dengan Guli yang ikut bersemangat. Tangsan menanggapi dengan rencana matang, di mana ia akan bikin senjata tersembunyi baru beserta formasi pendukung, lalu menghabiskan 2 hari ke depan untuk berlatih menggunakannya. Mendengar kabar itu, mata Wu Bingji langsung berbinar. Produk buatan Tangsan selalu luar biasa. Selesai berbicara, mereka mulai berkultivasi hingga 2 hari kemudian, Tangsan dan timnya menuju toko Lingxi. Suziran menyerahkan sebuah cincin penyimpanan pada Tangsan, berbisik singkat, lalu mengantar mereka ke kereta khusus. Di dalam kereta, 5 set pakaian hitam seragam tampak disiapkan, lengkap dengan tudung kepala yang menutupi hampir area wajah. Seragam ini dirancang agar identitas setiap peserta tersamarkan, menambah aura misteri. Setelah mengenakannya, bahkan mereka sendiri sulit membedakan satu sama lain. Sekitar 1 jam kemudian, Tangsan merasakan tindasan kekuatan mental yang luar biasa, pertanda seluruh indera mental kini diblokir. Setengah jam berikutnya, kereta berhenti dan isolasi menghilang. Kemudian suara tegas memerintahkan mereka turun. Saat melangkah keluar, cahaya terang membuat mata mereka menyepit. Pandangan pertama terlihat sebuah lembah dengan tebing batu curam di kedua sisi. Lorong batu yang luas itu kini menjadi gerbang menuju ujian mematikan yang menanti mereka. Di tengah suasana ini, lebih dari selusin gerbong berhenti. Para peserta yang mengenakan pakaian serba hitam turun satu persatu, termasuk tim Tangsan. Di pintu masuk, 2 makhluk tinggi tampak berjaga. Salah satunya mengumumkan peraturan, yaitu setiap peserta sudah diberi plat nomor yang wajib dipakai di dada. Jika keluar tanpa membawa benda itu, mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Plat ini bukan sekedar tanda pengenal, tetapi juga terkait dengan taruhan pertarungan tim Koloseum. Plat ini memudahkan identifikasi anggota tim, tetapi juga menjadi target rampasan jika salah satu pindah alam. Setelah
peraturan dijelaskan, mereka diarahkan menuju lorong panjang yang menuju taman neraka. Sepanjang perjalanan, suara-suara aneh terdengar di udara mempengaruhi pikiran peserta. Tang Shen menyadari bahaya itu namun menahan diri agar tidak menimbulkan kecurigaan. 10 menit kemudian, lorong itu terbuka pada pemandangan baru. Di hadapan mereka terbentang dunia indah penuh cahaya dan bayangan yang berputar, namun memunculkan rasa aneh seakan menenggelamkan pikiran. Saat plat nomor mereka memanas, peserta tersadar. Kemudian dunia berputar seolah mereka dilahap sesuatu. Dan seketika Tang Shen menyadari mereka sudah dipindahkan ke sebuah ruang terpisah, sebuah dunia yang berbeda sepenuhnya. Tang Shen yang pernah menjadi Raja Dewa tentu mengenali konsep dunia kecil seperti taman neraka. Ruang-ruang ini terbentuk dari kehendak spiritual yang kuat dari ruang angkasa. Taman neraka sendiri bergantung pada planet Falan yang di bawah kendali istana leluhur. Berdasarkan pengamatannya, Tang Shen menyimpulkan bahwa dunia ini adalah ruang terpisah yang tidak sepenuhnya stabil. Dengan demikian, terungkap sudah mengapa kultivator tingkat dewa dilarang masuk. Sudah tentu karena ditakutkan akan mengacaukan dunia kecil ini. Ia juga menyimpulkan bahwa sumber daya atau barang berharga di sini semuanya sudah diambil, sehingga kini digunakan sebagai arena pertempuran tim Colosseum. Saat ia memikirkan analisis ini, pandangannya tiba-tiba gelap dan tubuhnya terjatuh. Ketika penglihatannya pulih, ia dan timnya muncul di udara sekitar 10 meter dari tanah. Tang Shen meraih Dubai sementara Cheng Zicheng dengan sayap emasnya menahan Wubing Jin Guli lalu bersama-sama mendarat. Pemandangan yang mereka lihat begitu aneh. Tang Shen segera mengingat informasi dari Su Ziran bahwa bunga berwarna hangat berarti aman, sedangkan bunga berwarna dingin berarti berbahaya. Dan ketika lagu terdengar, makna warna akan terbalik. Sementara itu, mereka mendarat di tengah hamparan bunga berwarna hangat pertanda aman. Ada penjelasan lain, di taman neraka, setiap kali lagu misterius terdengar, jumlah bunga berwarna dingin akan bertambah, sementara bunga hangat akan berkurang. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa bunga dingin berarti berbahaya, menyentuhnya di darat maupun di udara akan memicu serangan mematikan. Area ini berlangsung setara dengan 7 hari dunia luar, namun jumlah nyanyian tidak pasti. Bila semua bunga berubah menjadi dingin, taman neraka akan tertutup dan tak seorang pun yang dapat keluar. Ketika Tang Shen memeriksa tanah, ia merasakan aura jahat yang mencoba menelan kesadarannya. Anehnya, efek ini hanya terasa saat tersentuh tangan, bukan ketika diinjak kaki bersepatu. Pengetahuan Tang Shen tentang taman neraka terbatas pada informasi Su Ziran, bahkan mereka yang pernah keluar hidup-hidup tidak benar-benar memahami tempat ini. Dengan percaya diri, Dubai menawarkan taktik, yaitu menggunakan mata rubahnya untuk memandu tim melalui jalur aman, menemukan pintu keluar terlebih dahulu, lalu menghabisi tim yang tertinggal. Sang cahaya putih muncul di matanya dan bayangan rubah berekor 3 mulai terbentuk di atas kepalanya. Tang Shen mengamatinya dengan waspada. Namun tiba-tiba, bayangan rubah itu berubah menjadi hitam sebelum sempurna terbentuk. Dalam sekejap, bunga-bunga hangat di sekitar mereka berubah menjadi dingin dan hawa membeku menghampiri tim Shrek. Ya, bahaya datang lebih cepat dari yang mereka pikirkan. Menyadari ada yang aneh, Guli refleks menghentikan waktu. Bersamaan dengan hal itu, mata Tang Shen memancarkan cahaya ungu keemasan, mengirimkan kejutan mental yang membuat Dubai terhuyung. Sementara di sisi lain, Wu Bingji membentuk perisai es untuk melindungi timnya. Dan ya, serangan gabungan itu berhasil memutuskan transformasi Tianhu Dubai. Tang Shen kemudian menegaskan bahwa transformasi rubah surgawi barusan bukan membawa keberuntungan, melainkan nasib buruk. Untuk itu, ia memperingatkan agar Dubai tidak menggunakan transformasi rubah surgawi lagi. Ia meminta semua orang menunggu bunyi lagu pertama sebelum bertindak, sementara ia akan melakukan hal yang beresiko, yaitu memeriksa bunga dingin. Dengan perlindungan tubuh ligar, Tang Shen mendekati batas pertemuan kedua jenis bunga. Begitu ia melangkah ke area bunga dingin, rasa dingin langsung menyergap disertai teriakan kuat dari tubuhnya. Bahkan kendali diri Tang Shen yang luar biasa pun tak mampu sepenuhnya menahan aliran hidup yang keluar. Bunga-bunga dingin di sekitarnya tumbuh subur seketika, seakan menyerap energi yang ia lepaskan. Di atas fondasi, duri-duri tajam bermunculan, diikuti ledakan bunga-bunga besar menyerbu Tang Shen dari segala arah. Beberapa bunga membesar secara tiba-tiba, membuka kelopak berdiri seperti gigi tajam yang berusaha menggigitnya. Menanggapi itu, Tang Shen mengendus dingin. Cahaya
emas liger meledak dari tubuhnya yang menghancurkan setiap serangan bunga dingin hingga menjadi bubuk. Dengan persepsi keberuntungannya dari kemampuan rubah langit, Tang San segera paham bahwa serangan bunga dingin membawa malapetaka yang sama seperti efek transformasi rubah surgawi yang mengubah keberuntungan menjadi nasib buruk. Di sini ia mulai menyadari sesuatu. Jika keberuntungan bisa berubah menjadi nasib buruk, maka bagaimana kalau nasib buruk itu dilepaskan secara langsung? Penasaran akan hal itu, Tang San tanpa ragu menggunakan transformasi rubah surgawi. Dengan kendali presesi Ling Si Tian Yan, lingkaran cahaya gelap melingkupinya melepaskan nasib buruk yang ia simpan. Dan benar saja, hasilnya sama aja sih. Bunga-bunga hangat di sekitarnya berubah menjadi bunga dingin sama seperti saat pelepasan keberuntungan sebelumnya. Namun kali ini kekuatan spiritualnya melonjak dan ia merasakan aura penuh kebencian di sekitarnya. Juga saat ia mengeluarkan kesialan, persepsinya seakan terhubung dengan dunia ini. Ia bahkan bisa merasakan sesuatu yang berjarak ribuan meter. Dalam persepsinya, ruang dipenuhi akan pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya. Yang menarik ialah pikiran jahat yang tak terhitung jumlahnya itu semuanya berkumpul di satu tempat yang tampaknya menjadi sumber kesialan. Tang San bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun daripada mengambil resiko, Tang San memutuskan untuk mengakhiri transformasi rubah surgawi. Terlebih bunga-bunga dingin hampir mengelilinginya. Ketika ia menghentikan transformasi rubah surgawi, warna bunga pun kembali hangat dan serangan berhenti. Saat ia hendak kembali ke kelompoknya, terdengar lagu merdu yang seakan memberi kehidupan di sekitarnya. Suara itu membawa rasa nyaman sekaligus membius pikiran. Tanpa sadar, Tang San hampir mengikuti arah datangnya nyanyian sebelum ia menggigit ujung lidahnya untuk menghilangkan pengaruh tersebut. Yang mengejutkan, suara itu ternyata berasal dari titik pusat energi yang ia rasakan sebelumnya. Ia segera berbalik menuju jalur kembali ke teman-temannya. Di sana, ia mendapati Dubai sedang menahan Cheng Zicheng yang matanya sayu dan hampir melangkah menuju sumber suara. Dengan hembusan kekuatan mental, Tang San memutuskan pengaruh nyanyian membuat keempatnya tersadar. Nyanyian itu terus bergema tanpa lirik, namun seolah menyampaikan satu pesan berulang-ulang dalam irama menggoda. Neraka dan surga semuanya ada di bumi. Ho ho ho, jeng jeng jeng. Di kejauhan, seberkas cahaya raksasa tampak menembus langit, bukan dari arah gelombang malapetaka, melainkan dari lokasi yang jauh. Kemunculan cahaya itu membuat bunga-bunga berwarna hangat di sekitar mereka bersinar lebih terang. Mereka pun berencana untuk mengikuti asal suara, namun masalahnya setiap lagu terdengar, bunga hangat semakin mengecil sementara bunga dingin terus menyebar. Mengetahui masalah ini, Wu Bingji mengusulkan solusi, yaitu membentuk kapal es demi menghindari sentuhan tanah. Lalu Cheng Zicheng mendorongnya dengan sayapnya, sementara Tang San mengendalikan arah. Rencana itu berhasil, kecepatan mereka meningkat pesat meluncur di antara bunga-bunga menuju arah cahaya. Tang San merasakan ada sesuatu yang janggal, seakan cahaya itu sengaja memandu mereka menjauh dari inti riak malapetaka. Meski hatinya ingin memeriksa, ia memutuskan tak jadi karena keselamatan tim adalah prioritas. Namun ketika semakin jauh mereka berlayar, Tang San tiba-tiba merasakan ada yang memanggilnya. Karena terheran, ia spontan berkata berhenti. Cheng Zicheng segera melipat sayapnya untuk menghentikan perahu. Dubai bertanya kenapa, namun Tang San hanya diam dengan ekspresi serius. Ia heran dengan kekuatan spiritual tingkat 9 dan indera ilahi tersembunyi di inti kekuatannya. Seharusnya ia bisa merasakan apapun di sekitarnya. Tang San kemudian menggunakan kekuatan mental untuk mencari sumber suara, dan seketika ia merasa ada yang aneh dengan gelang penyimpanannya. Dengan memasukkan kekuatan spiritual ke gelang, ia melihat isi ruang penyimpanan itu. Di sana terdapatlah sebuah cahaya perak menyilaukan berasal dari telur, merupakan benda yang diberikan oleh Kaisar Iblis Kristal. Dulu ia pernah memeriksanya tanpa hasil, namun kini di Taman Neraka telur itu berbicara. Rasa wispidi Tang San memuncak. Jika telur ini mengandung kesadaran Kaisar Kristal, itu berarti dirinya selalu diawasi. Menghadapi Kaisar dengan kekuatannya sekarang jelas mustahil melawan. Lalu suara itu terdengar lagi menyuruh pergi.
Tang San mencoba berkomunikasi melalui kekuatan spiritual memanggilnya Yang Mulia. Kemudian suara itu mengakui bahwa ia hanya sebagai sisa kesadaran yang ditinggalkan untuk membantu penetasan telur. Sisa pikiran itu melanjutkan bahwa ia akan lenyap setelah penetasan selesai dan meminta Tang San untuk mematuhi bimbingannya. Tang San tetap ragu, ia tak tahu makhluk seperti apa yang akan menetas, apakah akan menjadi sekutu atau ancaman. Namun ia sadar membuang telur ini justru bisa memicu kemarahan bagi sang kaisar. Saat ini satu-satunya pilihan aman adalah mengikuti arahan lalu bertindak setahap demi setahap. Di tengah rasa khawatir itu, Tang San akhirnya menceritakan rahasianya. Sebelum itu, ia memberitahukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa di tempat ini. Ia ingin memeriksanya. Ada satu hal yang belum pernah ia ceritakan, bahwa saat di Gunung Kristal, ia sebenarnya sampai ke puncak dan bertemu dengan Kaisar Iblis Kristal. Guli terkejut mengingat betapa sulitnya mencapai puncak gunung itu. Tang San melanjutkan bahwa ia mendapat pengakuan dari sang kaisar, juga mendapatkan 2 token. Tang San kemudian mengeluarkan telur kristal. Ia menambahkan bahwa Kaisar Iblis Kristal memintanya untuk menjaga telur ini dan membantunya menetas. Baru saja ia merasakan panggilannya. Mengetahui maksud Tang San, Wu Bingji tanpa ragu mengajak kawannya itu untuk pergi bersama demi menetaskannya. Tang San sempat menolak karena perjalanan ini akan sangat berbahaya. Namun Wu Bingji mengungkapkan bahwa alasan mereka bisa sampai ke sini itu karena Tang San. Tanpa Tang San mereka pasti sudah mati di Koloseum. Jadi ketika Tang San dalam kesusahan, mengapa mereka tak membantu? Jika sudah demikian, Tang San iya-iya aja sebelum menyuruh mereka berangkat.